kembali lagi nih bersama kami di Senja Berkah Pasti Berkah. Nah, sebenarnya gini Pak Ustadz, sebenarnya gini Faye. Kinan kan tadi udah mendengarkan penjelasan lah ya sedikitnya dari Pak Ustadz tentang berbohong. Terus Kinan tuh takut kalau misalkan Kinan dimusuhin sama Faye, soalnya teman-teman deket Kinan cuman Faye doang. Faye nanti kalau misalkan Kinan bohong, kamu pasti ngejauhin aku takut. Terus aku juga takut nanti aku malah dapet dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Pak Ustadz kan tadi kalau membohongi diri, membohongi orang lain berarti membohongi diri sendiri. Jadi Kinan mau jujur aja sebenarnya sih. Tuh akhirnya jujur. Tapi kamunya jangan gitu. Kalau aku lagi bersikap mau berusaha untuk jujur, kamu harus support aku ya, bener gak sih Pak Ustadz? Bukan yang malah kayak gitu. Ya agak ngeselin ya Pak Ustadz dari tadi gak mau jujur. Dulu Kinan mau jujur. Sebenarnya emang bener yang kamu lihat di lapang belakang kuburan tuh sebenarnya aku. Cuma aku nggak semodal itu buat nembak aku. Cuman kan aku malu banget ya, masa Kinan bilang Kinan ditembaknya di lapang belakang kuburan. Gak apa-apa, Kinan kan ditonton sama warga kuburan. Iya, bener sih ditonton, tapi sama makhluk ya, makhluk gaib maksudnya. Gitu. Tapi bener gak sih Pak Ustadz, sebenarnya kalau misalkan ada orang terdekat kita gitu ya, yang berusaha untuk jujur akhirnya setelah misalkan dia merasa aduh aku nggak boleh nih bohong terus. Nah berarti berarti sikap yang harus kita tunjukkan nih kepada teman kita gimana? Apakah kayak Faye tadi tuh kan Kinan kamu sih atau harus gimana tuh? Iya, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa untuk menyikapi tentang kejujuran menghadapi konflik begitu ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama adalah kita di dalam Islam diajarkan, bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, wasyawirhum bil amri. Dalam setiap urusan apapun bermusyawarahlah. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Iya, perselisihan seperti tadi berkata ini, menuduh ini dan lain sebagainya ya. Nah, jadi harus bermusyawarah. Karena apa? Karena kesalahpahaman itu karena tidak ada kesatu pemahamanan. Iya. Misalkan dari Kinan dan Kang Faye itu tidak ada kesepahaman ya. Jadi bagaimana supaya ada kesepahaman? Jadi kita harus bermusyawarah ya. Solusi di dalam Islam adalah bermusyawarah. Bermusyawarah. Makanya kamu nggak boleh kalau misalkan aku bersikap jujur tuh kamu harus support aku, malah harus bermusyawarah biar harus ada kesalahpahaman. Kamu harus paham aku di sini lagi berusaha untuk jujur walaupun siapa kamu sih, berbohong? Pak Ustadz, buat mengemukakan ya kebohongan yang sudah aku lakukan tuh itu tuh aku perlu mental yang besar Pak Ustadz. Karena kan malu tahu harga diri, apalagi aku perempuan. Enggak sih sebenarnya bukan perempuan sih, cuman ya malu aja gitu. Dan ini juga aku punya pertanyaan nih buat Pak Ustadz. Aku punya pertanyaan, dengerin dulu Fai. Silahkan. Nah jadi gini loh pertanyaannya Pak Ustadz, kira-kira ada gak sih perbedaan dari berbohong sama berhati-hati ketika berbicara? Kan sebenarnya beda-beda tipis doang ya? Iya betul. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa berbohong itu adalah perbuatan yang tercela, yaitu sifat orang-orang munafik. Sedangkan tadi jujur itu adalah sifat dari orang mukmin ya. Karena itulah kita harus mampu menjaga lisan kita ya. Harus mampu menjaga perkataan kita, menjaga ucapan kita ya gitu. Betul. Nah Ustadz, Fai juga mau nanya nih, kalau kita punya aib nih, kita harus menjaganya, tapi kan itu kan termasuk berbohong juga ya. Nah itu gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Iya, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita mempunyai aib ya atau kesalahan, maka segeralah untuk meminta ampunan kepada Allah dan tidak mengulangi lagi ya Tekinan. Kenapa? Karena di Allah itu sangat memberikan keleluasaan untuk bertobat. Kan tetapi yang harus kita ingat, jangan sampai kita mengulanginya lagi. Jangan sampai kita melakukan lagi begitu. Ya, jadi kalau kita berbuat dosa,
kemudian bertobat, jangan melakukan lagi gitu ya. Nah, Jadi itu dia. jadi Kang Pei, kalau Kang Pei melakukan sesuatu ya, berbuat kezoliman, berbuat dosa kepada orang lain, berbohong kepada orang lain, segera kalau kita sudah sadar, segera, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku atas kesalahanku yang telah berbohong kepada teman saya dan tidak mengulangi lagi begitu. Nah, insya Allah tuh. itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan aib nih, kan tadi kalau aib kita sendiri ya. Betul. Nah, kalau contohnya Kinan itu punya aib nih, contohnya tuh Kinan pernah mencuri, tapi Faye ini takut Kinan masuk penjara terus Faye berbohong katanya Kinan nggak mencuri kok, Kinan nggak mencuri kok, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya, nah pada prinsipnya pemirsa dimanapun Anda berada, dalam mencuri itu kita tidak boleh ya. Jadi kita dalam mencuri itu tidak boleh, artinya apa? Artinya kalau Teh Kinan sudah melakukan atau sudah mencuri ya barang temannya begitu, dan KPI menasehatinya ya, menasehatinya tidak boleh mengulangi lagi karena mencuri itu perbuatan dosa dan itu adalah dosa atau berbohong kepada diri kita sendiri, dan rasa nyaman pun Teh Kinan kemana-mana Teh Kinan pasti tidak nyaman. Betul. Kenapa? Karena kita merasa bahwa yang kita lakukan itu ya memang berdosa gitu ya, berbohong itu berdosa gitu, apalagi mencuri dan lain sebagainya ya. Jadi hindari pemirsa dimanapun Anda berada, tidak boleh kita untuk berbohong sekecil apapun kepada orang lain karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Betul. Kita tidak nyaman bertemu dengan orang karena kita sudah berbohong kepada teman kita. Kita sulit untuk berteman dengan yang lain karena orang lain sudah tahu karakter kita sebagai orang yang sering berbohong kepada orang lain begitu. Waduh, nah aku penasaran kira-kira ada nggak sih cerita dari zaman Rasulullah gitu, misalkan Pak Ustadz yang mengajarkan tentang berbohong gitu? Ya, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kita tidak boleh untuk berbohong, justru sebaliknya kita harus berkata jujur ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan uswah keteladanan kepada kita bagaimana ketika Rasulullah berdagang, dia sangat jujur, bahkan diberi gelar apa coba? Betul. Diberi gelar apa coba? Rasulullah diberi gelar apa? Diberi gelar Al-Amin ya. Orang yang sangat dipercaya, sangat jujur begitu. Saya jujur. Nah, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kejujuran itu adalah salah satu modal sebagai orang yang ingin meraih kesuksesan. Insya Allah Teh Kinan, Kang Pei, insya Allah ya, ketika kita jujur, kita akan menjadi orang yang sukses, baik sukses di dunia maupun kita di akhirat. Insya Allah ya. Awas tuh, nanti kamu tiba-tiba misalkan dagang, maka harusnya harganya sekian. Ini menarik nih. Kinan jadi inget. Karena Kinan waktu itu pernah keluar kota nih. Ya, betul. Nah terus nih karena Kinan bawa teman yang turis, pedagang tuh ada yang kalau nawarin ke Kinan harganya itu cuma 10.000. Iya, betul. Cuman ke turis itu harganya jadi 30.000. Oh iya, itu sering tuh tuh. masuknya masuk ke berbohong atau enggak tuh? Ya, bener. jadi kalau kita berbisnis ya atau berjualan, dimanapun kita posisinya mau jualan apapun itu, ya kita memposisikannya sama saja begitu ya. Jangan sampai kepada orang lain harganya sangat tinggi, kepada ini harganya sedang begitu ya. Sebaiknya yang harus kita tawarkan itu ya sesuai kepada siapapun sama. Kenapa? Karena itu adalah membohongi ya, meraih untung padahal jadi buntung begitu. Aduh, Iya itu. bukan Kenapa? buntung malah jadi buntung. Iya, karena itu kan perbuatan dosa ya. Benar. Jadi kita sudah tahu harganya segitu, tapi menawarkan kepada teman itu harganya beda. mahal Aduh. begitu. Nah, artinya pemirsa dimanapun kita berada, bahwa ketika kita berjualan begitu ya, kita harus mempunyai sikap jujur ya. Karena jujur itu mengantarkan kepada kesuksesan, juga jujur itu mengantarkan kepada kekayaan begitu. Jujur bikin kaya Betul, bukan tuh. cuma hemat pangkal kaya doang. Betul, Iya, jujur betul. juga bikin kaya. Menarik tuh. banget ya, Menarik emang sekali ya. pembahasan kita tentang berbohong. Berbohong. Tapi nih Kang Fai, ini sepertinya mau ada yang lewat. Oh, mau ada yang lewat lagi Iya, nih. jadi nih buat
nih pemirsa yang ada di rumah yang pengen nanya-nanya, pengen Q&A gitu ya bahasanya sama Pak Ustadz, boleh banget ngekontak kita di 0819477912 karena nanti kita akan kembali lagi menjawab semua pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, pasti berkah.